yang di rumah, ketemu lagi dengan Tante Vika. Sebelum Tante Vika membahas cerita firman Tuhan, Tante Vika minta anak-anak yang di rumah duduk yang tenang, duduk yang manis, kan? Tante Vika minta anak yang di rumah siapkan Alkitabnya ya. Kita siapkan. Tante Vika mulai ya. Tante Vika, kita tentang Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dengar baik-baik ya. Anak, masih ingat kan kita Tante Desi minggu lalu tentang Yesus naik ke surga. Ketika Yesus angkat ke surga, anak-anak, Yesus pernah berjanji pada murid-muridnya bahwa dia akan mencurahkan, memberikan Roh Kudusnya ke atas mereka yang percaya kepadanya. Itu yang Tuhan janjikan pada murid-muridnya. Saat Yesus naik ke surga, anak-anak, keangkat ke surga, anak-anak, yang dilakukan murid-muridnya setiap harinya adalah mereka berkumpul kan tidak pernah bosan-bosan mereka untuk berdoa. Setiap harinya mereka berkumpul dalam satu rumah untuk berdoa, anak-anak. Pada hari yang ke-10, anak-anak, ketika murid-murid Yesus berkumpul kan berdoa dalam satu rumah itu, anak-anak, terdengar bunyi seperti tiupan angin, anak-anak. Bunyi seperti tiupan angin yang sangat kencang sekali, anak-anak. Ketika tiupan angin kencang itu memenuhi rumah itu, gimana murid-murid Yesus ada di rumah itu, anak-anak. Lalu hinggaplah lidah-lidah nyala api di atas mereka, anak-anak. Ada bersama mereka. Ketika Roh Kudus ada bersama murid-murid Yesus saat itu, anak-anak. Ketika Roh Kudus ada bersama murid-murid Yesus saat itu, anak-anak, maka murid-murid Yesus memakai, berbicara, menggunakan banyak macam bahasa. Anak-anak, ketika murid-murid Yesus menggunakan banyak bahasa yang mereka tidak tahu artinya, yang tidak tahu mereka seperti biasa menggunakan bahasa itu, anak-anak, yang berbicara intinya tentang memuliakan, memuji dan meninggikan nama Tuhan, anak-anak. Orang-orang Yahudi saat itu, anak-anak, mereka melihat tiupan angin kencang itu, anak-anak. Orang-orang Yahudi saat itu mengelilingi rumah gimana ada murid-murid Yesus yang ada di dalam rumah itu, anak-anak. Mereka datang dengan berbondong-bondong melihat apa yang terjadi di dalam rumah itu ya. Ketika mereka melihat, mereka kaget, anak-anak, mereka kecengang, mereka kekejut. Loh, mereka berkata dengan yang lain, anak-anak, loh, kenapa ya? Kenapa murid-murid Yesus bisa bahasa seperti yang kita pakai sekarang? Kenapa mereka bisa berbahasa dengan lancar seperti yang kita bahasakan hari-hari ini? Kenapa? Mereka melihat saat murid-murid Yesus dihinggapi oleh Roh Kudus, anak-anak. Disitulah Tuhan ingin berpesan, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya agar murid-murid Yesus bisa berkaya saat itu, anak-anak. Jadi anak-anak, kita yang anak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada anak-anak, dan Roh Kudus ini akan mereka berkata dengan yang lain, anak-anak, kenapa ya? Kenapa murid-murid Yesus bisa bahasa seperti yang kita pakai sekarang? Kenapa mereka bisa berbahasa dengan lancar seperti yang kita bahasakan hari-hari ini? Kenapa? Mereka melihat saat murid-murid Yesus dihinggapi oleh Roh Kudus, anak-anak. Disitulah Tuhan ingin berpesan, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya
agar murid-murid Yesus bisa berkaya. Saat itu anak-anak, jadi anak-anak, kita yang anak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada anak-anak, dan Roh Kudus ini akan mengingatkan anak-anak kita, anak-anak ini berbuat dosa. Roh Kudus akan mengingatkan itu bahwa itu tidak baik. Melalui Roh Kudus ini anak-anak akan selalu berbuat baik. Dan Roh Kudus ini sangat mengasihi anak-anak, dan Roh Kudus ini selalu menolong anak-anak. Anak-anak, demikian kita Tante pada pagi ini. Tante punya ayat hafalan. Buka ya. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Kitab Yoel pasal 2 ayat yang 28. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Tante Vika, dan saatnya kita akan berdoa. Mari anak-anak kita berdiri, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu semua Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak kami semua, berkati kami semua yang sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik, yang menjadi doa dan harapan kami. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.